MABGR. Apa nih ya GR nih Tat? Ini masih tahu bertanya-tanya GR-nya apa ini. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan keberkahan pada acara kita pada malam hari ini, dan mohon nanti Kiai setelah menyampaikan tausiahnya juga untuk menyampaikan doanya. Mudah-mudahan kita semua di sini dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bil Islam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dua kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang saya banggakan segenap pengurus Musholla Al-Ikhlas, terkhusus yang lagi sibuk setel sound system, kakanda kami Kak Wahid. Dia ini satu-satunya karena namanya Wahid. Wahid itu dan sekretaris wakil, bendahara yang berewokan tapi bukan teroris. Ya, adik kami Zainal Arifin. Ya. Dan yang kita banggakan, orang tua kami hadir bersama kita jauh dari Talang Jawa, yaitu Bapak Haji Marwan, dan terkhusus guru saya. Beliau ini guru kami, guru 15 bulan, ngajarin saya ilmu shorof, ya, yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Tabrani, ya. Dan beliau ini julukannya Mbah Haji. Dan terkhusus mau tidur nih. Bapak Ibu semuanya yang saya doakan semuanya menjadi ahli surga. Kan siang tadi tidur. Sekarang jam 9:15. Saya ceramah sampai jam 8. Baiklah, insya Allah saya ceramah tidak baca lama-lama, mudah-mudahan jam 1 selesai. Tanjung Atap sebelah dulu, Tanjung Atap duduk mantap-mantap sampai kapan ceramah terserahku. Yang penting aku melepaskan dengan isi amplop. Kalau tidak kaget ditanya. Ibu-ibu, saya melihat orang yang mewakafkan tanah ini untuk musholla ingat dengan cerita yang ada dalam Isra dan Mi'raj, di mana baginda Nabi melihat ada orang yang nanam manen, tidak putus-putus. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa mereka itu ya Allah? Al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Di musholla ini bagian daripada perjuangan di jalan Allah. Bukan cuma yang ngenjuk tanah, tapi yang ngenjuk bata, yang ngenjuk semennya, bahkan Ustaz, aku nak kasih duit Ustaz, aku ngenjuk keringat, itu pun bagian daripada perjuangan di jalan Allah. Karena dalam ayat Allah surah As-Saff, ya, Allah berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum
Maukah kamu aku tunjukkan ya sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kamu? Apa kata firman Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasulih, dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ada yang berkorban dengan harta, ada yang berkorban dengan badannya, dengan keringatnya. Yang tak pacak ngejok semen, ngecor, ya, bantu ngecor, jadilah ngangkat bata ke sana, ngangkat apa? Semen, jadilah. Aku tak pacak Ustaz, aku di buntunya, nengok dari lain, kita mau ancap buntu, ya. Ini biasanya ibu-ibu yang ngobrol ini buntu saja. Aku lagi ceramah tuh sibuk bikin hutang. Lanjut dah ngaji nih gereja. Lanjut dah. Makanya ibu-ibu sekarang nanti dekat dijago. Tapi ada pula yang ngomel. Ustaz semenjak ada musola nih Ustaz, kawannya besanian. Maghrib besar, isya besar. Sholat mana? Oh ibu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah. Apa kira-kira suara yang paling indah, yang paling mulia kalau bukan panggilan menuju Allah? Nih, bapak-bapak nih, mulai dari yang depan sampai yang belakang, ini semua bakal dipanggil oleh Allah. Termasuk Kak Wahid. Lagi nih, Del. Lagi yang masakin, lebaran. Lucu. Kalian yang menunjuk yang tua-tua. Walah. Ayo nih. Tapi dua panggilan Allah, ada tiga panggilan Allah. Pertama panggilan shoh, yang kedua panggilan ha, yang ketiga panggilan apa? Panggilan Israel. Kapan Israel dan nelpon? Gimana di telepon, dijemput. Gak baca nolak ibu-ibu, ya. Kita doakan Kak Wahid panjang umur. Nanti kalau dia duduk DWA, belum kira lah di sini. Ambillah tanahmu gelo-gelo, ya. Ini ibu-ibu, saya barusan dapat kiriman tentang catatan ceramah guru saya Habib Salim Asy-Syafi'i. Ya. Beliau mengatakan, ya, sebuah riwayat tentang Nabi kita Muhammad SAW ngumpulin beberapa perempuan lalu ngasih nasihat. Ketika ada suara azan, kamu ikutin suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa di ujung hadis Nabi? Siapa yang ngikutin setiap apa namanya jawaban suara azan tadi, setiap hurufnya dihitung 1 juta kebaikan. Jauh dengan suara handphone. Ibu-ibu dengan suara handphone kan, ada ringtone-nya kan. Bang angkat domba, bang angkat domba. Dak kate itu nilai pahala. Ya. Tapi ibu-ibu kalau jawab suara azan tadi, ngikutin apa yang diucapkan oleh muadzin, setiap satu huruf berapa tadi? 1 juta kebaikan. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau begitu ya Rasulullah, berarti kebaikan kami akan bertambah banyak. Nah, dan ada riwayat baginda Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berpesan, "Idza qala al-mu'adzin Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar." Kalau muadzin berkata Allahu Akbar, kamu yang dengarnya ikut katakan Allahu Akbar sampai beliau berkata, "Wa idza qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah."
min qalbihi, dari hatinya. Kalau dia berucap itu dari hatinya, apa kata Sayyidina Umar? Dakhalal jannah, masuk surga. Bu, oi, aku kecapean masak ini. Aku udah makan gitu malam. Oh belum. Tadi ngomong masak-masak. Oh waktu ngecor. Aku tadi lah siap-siap makan tadi kawan. Oh. Yo kawan. Sampai di mana ceramah aku ketika makan itu belum. Dakhalal jannah. Jangan main-main bu, biarlah makin dekat orang, makin dekat masuk surga. Matilah para mati. Maksudnya buka pintu surga makin banyak. Allah, apalagi tapi itulah saran aku, tolong yang azan di sini ini suaranya yang bagus. Memang sunnahnya yang azan itu suaranya yang bagus, biar enak nyentuh hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyawa ini kadang-kadang lah tua, batuk pun bengek ini. Allah. Apalagi cakawahin ompong nah kan. Bas, angin kalau nih anak-anak yang kecil-kecil ini dilatih adzan, setuju tak? Bukan aku ibu, ada sebuah hadis Nabi, ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam wal muadzinu yughfaru lahu mudda sautihi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat untuk siapa? Untuk wong yang sholatnya di shaf pertama, dan muadzin diampuni oleh Allah dosanya sepanjang suaranya bersuara untuk adzan. Jadi waktu muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sepanjang itu dosanya berguguran. Tapi jangan panjang itu, ya, lalu tidak lemah pula orangnya. Sedang-sedang lah, makanya di sini ada Ustaz Tabrani minta ajari bapak-bapak musyawarah agama, ya, yang semangat bapak-bapak jadi muadzin ini, insyaallah, ya, insyaallah diampuni oleh Allah dosa. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini mengawali ini, saya senang nih sama orang-orang yang bangun mushola ini. Ya. Ada ayat Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Dan arti lain, wong yang bangun masjid itu tanda kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan biasanya wong seneng bangun masjid itu tanda kalau dia negak ke sholat, dia bayar zakat, dan tidak ada yang ditakuti kecuali siapa? Enggak ditakuti. Ustaz, ini musola bukan masjid. Musola ini istilah Indonesia untuk yang dekati Jumat. Betul? Tapi dalam ilmu fikih ini masjid, karena masjid itu tidak harus syarat ada sholat Jumat. Di Indonesia inilah kalau nak jadi masjid harus ada sholat Jumat. Makanya tidak apa-apa ini disebut masjid sebenarnya. Ya, jangan ditengok ukurannya. Nih ada hadis Nabi, dengerin. Pokoknya malam ini penuh dengan hadis Nabi. Takut lah kamu. Karena hadis Nabi ini tidak kata lain ucapannya benar dan tidak bisa dibantah. Kalau aku pak, wah berapa kali aku mau di bini aku. Nah, lagi muka ceki aku. Astagfirullah. Gara-gara kau ini lagi. Ini sih kok bini sih kok pengajarnya. Aku enak, tapi itulah. Ya, kita coba hasil ini kacau ini balik. Nih, apa kata baginda Nabi? Man bana masjidan, siapa yang bangun satu masjid, walau kama hasbita, walaupun sekecil sangkar burung, di baitiha cuma untuk naruh telurnya, telur burung, awas burungnya itu. Bapak-bapak ini otaknya lemah ya. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuk dia nanti di surga semua.
Jadi apalagi ini Pak, ini apa hubungannya? Gua makan 10, ini apa lagi? Walaupun sebesar sangkar burung saking kecilnya, itu sudah Allah bangunkan satu rumah di surga. Satu rumah di surga itu bukan capung emas ini. Mantap, ya ibu-ibu, lebih keren daripada rumah terkeren di dunia. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah nih, ini ciri-ciri, cuma saya jelaskan saja. Ya, ini musola ini bagian dari masjid, cuma istilah di Indonesia sesuatu hal yang tidak kati sholat Jumat disebut apa? Musola. Ya, musol. Hukum Jumat lain lagi. Ustaz, kalau bangun masjid dia ada tahan dulu Jumat. Bangun masjid mesti harus ada Jumatan. Yang penting kalau memang masjid yang awal, ya, masjid yang awal masih layak untuk Jumat. Kenapa aku bilang masjid? Supaya bisa iktikaf kalau Ramadan. Iktikaf di sini, ya Bu ya. Bu, iktikaf di masjid itu nilainya. Sepanjang ibu duduk, walaupun kentut pahala. Nah, tidak percaya, tidak tahu. Yang dikawoi tadi itu pahalanya betul-betul gitu. Maksud aku tuh, walaupun ibu iktikaf di masjid, walau dalam kondisi apa? Hadas kecil, ibu-ibu itu dapat pahala. Asal duduknya tadi niat, makanya niat dulu. Aku niat iktikaf, itu pahala. Coba ibu, 3 jam depan TV nonton layangan putus. Ya, itu kemarin saya ceramah di tebing. Bu, masjid ini terbangun, ini baru bagus disebut dengan It's My Dream. Ya. It's My dream. Nah, makanya musola yang sudah terbangun ini bapak-bapak, wahai bapak-bapak, ayo kita hidupkan. Kita isi dengan apa? Isi dengan ibadah, isi dengan sholat berjamaah. Kalau ibu nanya Ustaz, kira-kira apa baik masjid yang pertama kali di muka bumi ini yang dibangun? 2. Kenapa? 2. Apa masjid yang pertama? Ini dari Abu Dhar, riwayat Imam Abu, diriwayatkan dari siapa? Abu Dhar. Abu Dhar bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a awalan?" Masjid apa yang pertama kali dibangun? Masjid apa? Al-Masjidul Haram. Masjidul Haram. Summa ayu masjidin, kemudian masjid apa lagi? Al-Masjidul Aqsa. Masjid Aqsa. Maka jangan heran Isra dan Mi'raj itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Berapa lama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bangunnya? Berapa lama? Malam. Berapa lama? Njen. Lagi nunggu orang dem ceramah. Muslim ini kadang-kadang banyak tak tahu. Berapa lama ini Bu? Katakan arba'un sana. Berapa lama? 40 tahun. Jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Tapi dalam sejarah Ustaz, yang paling nampak dulu Masjidil Aqsa. Kenapa bisa jadi itu? Ibu-ibu, ketika bumi ini diciptakan, yang pertama kali bangun Masjidil Haram itu siapa? Malaikat Jibril. Kalau Masjidil Aqsa dibangun oleh para anbiya. Baru setelah itu dibangun kembali oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu ada fase-fase. Apa makna dari Lailatul Isra Mi'raj ini? Minal masjid ilal masjid, minal masjid ilal masjid. Karena bapak ibu ini tidak kata lain, tugas utamanya adalah dari tempat sujud ke tempat sujud. Sebelum kita mati terkejut. Ini tugas bapak tidak kata lain. Pegawai ke kantor,
Itu bukan tugas utama, bukan tugas pokok kita sebagai manusia. Tugas pokok kita ini sujud sama Allah. Laqad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini bapak-bapak, aku ini kadang heran berkantor nanti dunia takut yang terlambat. Jangan jam 7, kadang-kadang setengah 7 lah kantor. Ya, tapi itulah kalau urusan ke masjid, lah ngamuk-ngamuk muadzin. Hayya 'ala shalah. Oi. Ada ujung muadzin saking kesal. Setiap kali azan jauh, nada-nada. Hayya 'ala shalah. Oi. Nah, kamu kadang-kadang muadzin itu bosan bolak panggil terus. Azan pertama panggilnya nama sama lah cak ma'asyiral box kayu sini. Mama kalau box kayu sini ada box kayu. Ya. Petugas ma'asyiral kayu dua. Saking jengkelnya nengok jamaah Jumat ribut terus kalau khutbah lagi ngomong, khotib lagi ngomong, akhirnya dia ngomong. Ya. Kalau khotib sudah di atas mimbar, maka jangan ada yang berkati-kati. Sampai berkati-kati tumbuh ikan-ikan. Ini lah jengkelnya nih. Ya, lah jengkelnya. Tiap kali berubah ribut, tiap kali berubah ribut. Maka tapi jangan dipakai lagi ilmu itu. Ya, ini cukup orang sekayu baik. Tapi tidak ganti pak ini mainan baik. Ganti itu orang sekayu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka pesan saya nih baik-baik buat bapak-bapak ya, kita ini mau tidak mau nih jago dan bersyukur kita diparahin tempat sholatnya. Kalau tidak ke masjid yang besar jauh, ini bukan sini. Kira-kira ada musola nih bangun semangat negak batanya dari macam mana nih kira-kira? Kak Wahid, awas ketua masjid jangan banyak ninggalin masjid. Jangan sendiri nak keluar nih, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, aku cuma ingat ya. Kata baginda Nabi, man dakhala al-qabra bila zadin, maka annama raqibal bahra bila safinati. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang masuk kubur tanpa bekal, maka dia laksana orang yang nyebrang lautan tanpa kapal. Aku nak tanya kira-kira wong sini ini sadar tak kalau seandainya satu saat dia akan meninggal dunia? Pak, sadar tak kira-kira? Karena biasanya kalau yang belum sadar nak mati itu tak terpikir sholat. Tapi kalau orang itu sadar akan kembali kepada Allah, pasti dia terpikir nak ke masjid, ya, nak iktikaf di masjid, nak sujud kepada Allah, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nanya sama ibu-ibu, Bu, apa yang bikin berat ke masjid ini? Aku nanya baik, yang sibuk. Apa kira-kira yang bikin berat ke masjid? Ya, bapak-bapak, apa yang bikin berat ke masjid? Kondangan jauh-jauh tak datang. Pengajian jauh-jauh, ibu-ibu pengajian tahan datang. Bapak-bapak ada pesta di mana datang. Kenapa ke masjid ini tidak datang? Padahal ibu-ibu, siapa yang pergi ke masjid kata baginda Nabi, man ghada wa raha ilal masjid, ya, a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada wa raha. Siapa yang melangkah ke masjid, Allah bangunkan bagi dia tempat di surga, sediain tempat di surga setiap dia pergi satu tempat. Ini bapak 5 kali ke masjid sini, 5 kaplingan di surga. Tidak percaya? Matilah.
Makin tahu kan Tapi mati dong. sayang pahala Allah itu bentuknya ghaib. Pahala Allah itu bentuknya ghaib. Kalau Allah tunjukkan, Masya Allah. Makanya ada sebuah hadis Nabi, "Lau ya'lamuna ma fi saffil awal wa ma fil adan, thumma lam yajidu illa istahamu fatlastahamu." Ibu-ibu, sayangnya mereka tuh, kalaulah mereka tahu apa yang ada pada saf pertama dan apa yang ada pada adan tentang kemuliaannya, kemudian disyaratkan tidak boleh dapat saf awal sama tidak boleh dapat kemuliaan azan kecuali harus namanya diundi, pasti dia tahan diundi. Sama seperti ibu-ibu RT ngomong, ayo aku nak bagi bansos, contoh, ya kan? Jangan tak hadir, yang tak hadir tidak tunjuk. Oh, itu tahan telepon Pak RT. Ini, halo, aku besok nak pasar dulu. Tolong nama aku catat nomor 2 ya. Waduh, tahan. Ada Pak RT sini ada. Mana Pak RT? Minta maaf Pak RT, jangan marah Pak RT. Ini contoh Pak. Oh tahan itu telepon. Pak RT, aku nomor 10. Aku nak kondangan dulu. Seandainya tahan harus nelpon dulu pasti nelpon. Makanya Pak, kalau ada orang yang pengen di shop depan pasti dia nelpon berbuat masjid. Bot, tolong sisihkan satu tempat di depan ini. Aku ini lagi belakang sini. Ya, tunggunya. Imam disuruh nunggu telepon. Mam, jangan dulu komat mam. Saking merasa ada besar nilainya di shop pertama. Bahkan ada yang bertanya, Nabi cak mana kalau di shop kedua juga dapat kemuliaan. Nah yang shop ketiga, shop keempat agak beda dengan shop pertama dengan shop yang terakhir depan. Cuma itulah kadang-kadang ada orang pergi ke masjid itu semangat duduknya dekat beduk, semangat duduknya di belakang. Pak Bu, ya dengerin, ada satu wilayah. Ada orang rajin sholat, minta itu serius ya, ada orang rajin sholat, tapi sholatnya memang badannya selalu di akhir waktu, terus dia meninggal, kemudian dia diputuskan masuk neraka. Dia bilang, ya Allah, kenapa aku rajin sholat tadi masuk neraka? Akhirnya di neraka disiksa oleh Allah. Tahu deh siksa neraka. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kalau sudah masuk neraka, bak kulitnya gosok. Setiap sudah hancur, lama sah diganti lagi, direbus lagi. Tak berhenti-berhenti sakit itu datang. Lah hancur badannya ibu-ibu, baru lari datang berbaju putih bercahaya. Ya, menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Pak RT yang sholat terlambat ini. Contoh itu contoh. Sholatnya selalu di akhir-akhir waktu. Aku uji Pak RT. Siapa kau? Dia lalu kok. Siapa kau? Aku sholat bapak. Kenapa baru datang? Saya tidak tahu. Awak sholat galak terlambat. Aku ini tadilah datang duluan tapi dicegat. Kenapa? Karena bapak ini kategori galak telat sholat. Bu, telat ke kantor dipotong nggak gaji? Sama. Nggak cayo? Matilah. Makanya ini ngapa gitu nih laju urusan sholat nih Allah. Ya, itu ceramahnya saat sholat dibagi tugas kita. Tugas nyari makan, bekerja, nyari rezeki itu bukan tugas pokok. Tugas pokok itu apa? Ibadah. Bapak carilah duit banyak-banyak, kumpul kelak tanah ini berhektar-hektar, mati. Ganti yang dibawa. Termasuk bini kamu yang cantik tidak dibawa, dia juga
ya. Nek, kalau kakak mati naik kuda, maju lah kak. Aku naik hidup dulu. Kalau dewek, apalagi di luka masuk neraka. Ini kamu yang cantik.